Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, sebelum gua balik dari Allianz Arena, pertandingan Manchester United selanjutnya akan menghadapi Burnley. Gue ingin bikin previewnya. Manchester United baru saja menelan kekalahan 4-3 menghadapi Bayern Munchen. Situasinya masih belum stabil ya dari sisi permainan juga gue lihat masih banyak kekurangan sih. Karakter, konsistensi tidak terlihat di pertandingan tadi. Sebenarnya Bayern Munchen juga tidak yang sangat istimewa banget di pertandingan tadi. Mereka bisa kebobolan 3 gol. 3 gol mungkin 3 gol yang mungkin bisa dibilang simple dari Manchester United. Burnley sendiri ya ini merupakan tim yang berada di Greater Manchester. Beberapa kali sempatlah menyulitkan Manchester United ketika bertemu Burnley ini. Tapi rekor di pertandingan terakhir menurut gue cukup bagus menghadapi Burnley. Sekarang tinggal bagaimana Manchester United sih. Baru saja menelan kekalahan pertama kan di kandang setelah 31 kali pertandingan. Akhirnya Brighton tapi secara secara kualitas menurut gua tentu saja lebih bagus daripada Burnley. Tapi bukan berarti Burnley juga bisa diremehkan gitu loh. Gua kalau melihat tim-tim seperti ini tetap punya peluang untuk membuat kejutan. Kuncinya menurut gua lebih di Manchester United, bagaimana mereka bersikap. Kalau mereka bisa tampil dengan fokus ya, konsentrasi, konsisten dalam melakukan pressing, dalam determinasi ya dari para pemain. Di sisi lain ini juga sulit ya karena situasi fisik menurut gua. Manchester United skuadnya tipis, apakah akan ada, bisa dibilang akan ada rotasi? Mungkin dibutuhkan ya. Kali ini pertandingan menghadapi Bayern Munchen sudah selesai. Facundo Pellistri kan yang diberikan kesempatan dari awal. Di pertandingan sebelumnya Scott McTominay diberi kesempatan dari awal. Nampaknya akan ada rotasi sih menurut gua. Dan gua harapkan juga demikian. Burnley sendiri di pertandingan sebelumnya mereka mampu menahan imbang Nottingham Forest 1-1. Tapi di pertandingan kandang terakhir mereka ini dihantam 2-5 oleh Tottenham Hotspur. Dari sini gue menilai Burnley lini belakangnya nggak oke banget gitu loh. Kendati pun sebelumnya mereka menghadapi Nottingham Forest di Carabao berhasil 0-1 menang. Tapi ketika 2 kali pertandingan kandang mereka menghadapi Aston Villa dan menghadapi Manchester City, mereka kebobolan masing-masing 3 gol. Jadi dari 3 pertandingan kandang terakhir mereka sudah kebobolan 11 gol. Ya ini menurut gue memperlihatkan memang Burnley, tim yang diasuh oleh Vincent Kompany ini, lini belakangnya nggak solid. Dan seharusnya Manchester United kalau tampil solid ya, dengan ya konsentrasi itu tadi sih menurut gue. Karena menghadapi Bayern Munchen, ketika menghadapi Brighton, di situ sih menurut gue kekurangan yang salah satu yang paling besar dari Manchester United. Mereka kurang tampil secara kompak dan dan mungkin secara aktif gitu ya, bisa bergerak mengalirkan bola yang akurat juga. Pertemuan terakhir di Burnley situasi 1-1 ini ternyata sudah terjadi cukup lama ya. Tahun 2022 Premier League pada saat itu 1-1. Bagaimana Paul Pogba mencetak gol duluan tapi disamakan oleh Jair Rodriguez. Tapi musim lalu Manchester United sempat bertemu dengan Burnley di babak perdelapan final Carabao 2-0 di Old Trafford. Pertandingan tandang di Burnley ya, Manchester United kalau gue lihat sejarahnya ini bagus. Terakhir kali Burnley menang itu di 2009. Manchester United ini sudah meraih 3 kekalahan beruntun. Sudah 3 kekalahan beruntun ya. Ya, gue harapkan jangan sampai 4 kekalahan beruntun.
Di atas kertas harusnya Burnley bisa diatasi, dan menurut gue ini sangat penting. Sekali lagi, ini sangat penting bagi pasukan Erik ten Hag bisa mengakhiri tren buruk ini. Kalau sampai 4 kekalahan beruntun, menurut gue ya ini sangat tidak bagus lah bagi gue. Nggak mau ngomong soal masalah Erik ten Hag saja, tapi situasi squad secara keseluruhan. Apalagi yang pengen dibahas mengenai preview formasi. Penjaga gawang ya Andre Onana menghadapi Bayern Munchen blunder. Tapi gue nggak yakin Altay Bayindir akan diberikan kesempatan, karena di babak kedua ya dia juga melakukan beberapa penyelamatan penting, penyelamatan krusial ya Andre Onana. Gue berpikir Sergio Reguilon baiknya diberi kesempatan di kiri, Diogo Dalot di kanan, di tengah Lisandro Martinez, Lindelof. Tapi begini ya Sobat Football United, gue menilai lini belakang Manchester United ini masih jauh dari kata solid. Secara individu mungkin dihuni oleh pemain-pemain bagus, Lisandro Martinez, Lindelof. Tapi ketika dijadikan satu, mereka belum kompak gitu loh, tidak konsisten. Dan ini penyakit dari musim lalu sebenarnya. Gue harapkan sih bisa bagus ya. Tapi kalau Varane sudah sembuh sih, gue harapkan bisa diberi kesempatan. Gue harapkan sih bermain dengan 4-2-3-1. Christian Eriksen, Casemiro berduet dengan, gue nggak tahu ya, mungkin Christian Eriksen. Tapi kalau Mason Mount sudah sembuh, kenapa tidak dicoba dengan Mason Mount? Atau mungkin dengan Amrabat. Tapi feeling gue sih akan kembali dengan Christian Eriksen, Bruno Fernandes ya. Di kanan, nah ini tadi ya, gue melihat mungkin Garnacho bisa diberi kesempatan duluan bermain di sayap kiri dengan menggeser Rashford di kanan. Karena tadi ketika itu yang terjadi, sayap kiri Manchester United lebih hidup dan Rasmus Højlund di depan. Skuad Manchester United masih akan tipis ketika menghadapi Burnley, sehingga ya harus diatur dengan lebih cermat. Sampai dengan video ini gue bikin, gue belum tahu apakah Mason Mount sudah bisa dimainkan. Casemiro, siapa namanya, Sofyan Amrabat, Rafael Varane. Kalau Rafael Varane sudah bisa dimainkan, gue berharap sih ya Lindelof bisa diganti oleh Varane. Kalau Sofyan Amrabat sudah bisa main pun juga gue yakin mungkin tidak dimainkan dari awal. Tapi Mason Mount mungkin ya, kalau sudah bisa tampil mungkin bisa diberi kesempatan, tapi tidak dari awal juga. Tapi yang gue berpikir ya itu tadi sih, gue melihat Rashford ketika dimainkan di kanan dan Garnacho di kiri ternyata bisa memberikan impact yang berbeda, sehingga gue harapkan mungkin itu bisa dicoba. Martial tadi juga tampil lumayan ya sebagai pemain pengganti, tapi gue lebih memilih Rasmus Højlund ditampilkan dari awal. Sebelum gue akhiri preview ini ya, gue pikir nasib Manchester United di Burnley akan lebih ditentukan oleh pemain Manchester United sendiri. Mereka harus bisa tampil dengan karakter yang bagus, konsentrasi tinggi, fokus, dan tampil klinikal. Artinya peluang-peluang sedikit, peluang-peluang tipis harus bisa dimaksimalkan dengan lini belakang yang harus lebih solid lagi. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa nih menghadapi Burnley? Prediksi skor kira-kira akan seperti apa? Gua harapkan Manchester United bisa meraih kemenangan, mungkin 1-2 ya. Semoga. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada prediksi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.